Benar ya Tuhan bahwa kami baru akan mendapatkan kekuatan. Kami baru akan kuat jikalau kami ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kami dekat dengan Tuhan, disitulah terdapat sumber kekuatan di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tentunya firman-Nya akan menguatkan kami. Tuhan, tolong agar kami mendengarkan dengan serius. Tuhan, tolong agar kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan ini. Dan itu tentunya akan mengubahkan kehidupan kami. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu juga ya Tuhan. Agar dapat menyampaikan apapun yang menjadi perkataan-Mu kepada kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Ya, saudara, hari ini saudara, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu siap berperang. Saudara, namun sebelumnya saudara, saya mau kita mungkin coba flashback kembali, gitu ya. Saudara masih ingat nggak? Kira-kira salah satu peristiwa terkelam dalam kehidupan sejarah manusia itu apa? Salah satu, yang banyak sekali contoh. Ini mungkin sekarang ini juga lagi masa-masa kelam ya. COVID, ya kan, ada cacar monyet dan sebagainya. Iya, saudara ada banyak tentunya. Tapi saudara, yang saya mau katakan di sini, salah satu peristiwa kelam dalam kehidupan sejarah umat manusia, salah satunya adalah waktu Perang Dunia Kedua, saudara. Saudara, waktu Perang Dunia Kedua, kehidupan yang dijalani oleh umat manusia itu berat sekali. Kehidupan yang gak mudah loh saudara. Melansir dari kompas.com, di situ dikatakan jumlah orang yang tewas akibat Perang Dunia Kedua maksudnya ya, seluruh dunia itu ada sekitar 35 sampai 67 juta orang. Kalau dari artikel lain, termasuk dari detik.com misalnya, di situ mengatakan lebih kurang ada 70-an juta orang yang meninggal di seluruh dunia dalam kurun waktu 5 sampai 6 tahun, saudara. Tewas karena apa? Karena perang, saudara. Itu udah campur tentara dengan warga sipil. Saat itu, saudara, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Banyak bisnis yang tidak jalan, ya kan? Bisnis tertentu saja yang jalan. Misalnya ya perusahaan senjata itu pasti jalan, saudara. Saudara, roda perputaran ekonomi saat Perang Dunia Kedua tidak stabil. Terus hidup juga di bawah ketakutan. Mana bisa kita duduk dengan tenang, nyaman kayak gini? Oh nggak bisa, saudara. Kita itu akan waspada setiap hari gitu. Gitu ya, karena mereka hidup dalam situasi perang saat itu, tiap hari berwaspada. Waktu dengar ada ledakan, harus cepat-cepat sembunyi. Meskipun itu baru jam 2 pagi. Saudara harus waspada, kalau enggak nyawa jadi taruhannya. Saudara, sampai pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, ya berarti tepat 77 tahun yang lalu dari sekarang ini, saudara. Terjadi sebuah peristiwa yang sangat penting, saudara. Yaitu Jepang menyerah kepada sekutu, saudara. Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya, yang akhirnya itu menandakan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dan hal itulah yang juga sebenarnya menjadi penyebab utama Indonesia bisa apa saudara? Halo, saudara udah lupa sejarah kayaknya ya. Hal inilah yang sebenarnya yang menyebabkan dengan Jepang menyerah pada sekutu yang menyebabkan Indonesia bisa merdeka, saudara, pada tanggal 17 Agustus nantinya. Saudara, sejak saat itu, saudara, dunia tidak berada dalam situasi perang lagi. Yang maksud saya adalah perang secara global, tidak lagi. Memang masih ada perang-perang kecil gitu ya, sampai sekarang juga masih ada. Tapi tidak secara global lagi, saudara. Dan ini yang kita harus terus doakan, gitu ya, agar tidak terjadi perang dunia kembali, saudara. Nah, saudara, poinnya adalah kita sekarang ini, kita semua yang duduk di tempat ini, kita tidak hidup dalam situasi perang lagi. Amin, benar? Benar ya? Nah, saudaraku, tapi pertanyaan yang penting untuk kita renungkan hari ini, apakah benar-benar kita tidak hidup dalam situasi perang lagi? Saudara, saya ingin kita benar-benar memikirkan ini dengan baik. Apakah benar kita sebagai orang-orang Kristen tidak ada yang memerangi hidup kita lagi? Benar? Berarti masih ada yang perangi kita. Siapa? Masih ada yang perangi. Yang bilang, yang masih ada yang perangi kita sampai sekarang. Coba angkat tangan. Oke, hampir semua. Ya, semua dia udah angkat tangan. Semua setuju. Berarti kita masih hidup dalam situasi perang. Perang dengan siapa? Nah, itu nanti kita akan bahas sebentar lagi, saudara ya. Secara fisik, saudara, memang tidak ada yang perangi kita.
Tetapi jelas saudara, secara spiritual, secara kerohanian, jelas sekali ada yang masih ingin terus memerangi kita saudara. Sampai seumur hidup kita di dunia ini. Saudara, mari saudara kita sama-sama buka dari kitab Efesus saudara. 6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-18 saudara. Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-18. Kita akan baca di sini saudara. Kita akan baca berganti-gantian dan saya boleh mengajak saudara yang juga jika sudah ketemu dalam Alkitabnya, kita bangkit berdiri saudara. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama dengan bangkit berdiri. Mari kita baca saudara. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang 10 sampai yang ke-18. Saya baca ayat 10, saudara ayat 11, demikian sampai 18. Ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Demikian jawaban bacaan firman Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Saudara, jelas sekali firman Tuhan yang barusan kita baca ini mengajarkan kita harus siap berperang. Ini yang menjadi tema kita hari ini. Kita harus siap berperang karena kita masih hidup dalam situasi perang. Dan jelas sekali yang sampai sekarang masih terus berperang pada kita adalah siapa saudara? Iblis. Saudara, ini bukan dongeng, ini bukan fiksi, ini nyata. Saudaraku, sekali lagi saya katakan iblis saudara. Itu terus tidak henti-hentinya dia akan terus memerangi kita sampai kita kalah. Sampai kita menuruti semua keinginannya. Sampai akhirnya kita tidak mendapatkan keselamatan. Saudara, ini ancaman nyata saudara. Iblis yang akan terus mau menjajah, memperbudak kita. Yang liciknya adalah saudara, iblis ketika ingin menjajah kita, ketika ingin merebut kemerdekaan yang kita sudah terima dari Tuhan Yesus itu, dengan cara apa? Dia memberi kebebasan juga pada kita. Dia seakan-akan jadi holang ya. Dia seakan-akan jadi orang baik sama kita. Lihat perkataan iblis ya. Kira-kira gini ya, enak enggak kamu dikekang? Enggak bebas lakukan hal-hal kan? Enggak boleh nonton video enggak benar kan? Enggak boleh cia orang kan? Enggak boleh kecanduan rokok kan? Enggak boleh kecanduan alkohol dan enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak bebas kamu. Enak enggak? Enggak enak kan? Sini, aku kasih kamu kebebasan. Kamu ikut aku. Kamu boleh melakukan apapun di dunia ini. Kamu akan bahagia. Saudara lihat, dia kasih sesuatu yang manis, dia kasih sesuatu yang nikmat saudara dengan ya kan, kita pikir itu suatu hal yang baik tapi sebenarnya menjerumuskan kita. Saudara, ini bahaya sekali. Itulah sebabnya Paulus di Efesus tadi pasal ayat yang ke-11 tadi dikatakan bahwa kita harus kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, lihat yang warna kuning itu. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu penuh dengan tipu muslihat saudaraku. Saudara, Yesus pernah mengatakan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44. Dikatakan seperti ini, sebab ia, yaitu iblis, adalah pendusta. Dan dia adalah bapa dari segala pendusta. Gitu. Dia itu adalah pembohong besar. Dia katakan enak loh melakukan ini, melakukan itu. Kamu gak rugi kan, kamu justru enak banget. Tapi di situ sebenarnya adalah satu tipu muslihat, di situ adalah satu kebohongan besar. Ini yang kita tuh harus sama-sama waspada. Saudara, saya mau katakan pada kita, perjuangan kita berat. Serius.
Saudara ketika melawan, saya teringat kalau dulu para penjajah kita, para rakyat Indonesia, ketika mau melawan penjajah, itu perjuangannya tidak begitu sulit. Kenapa? Karena mereka tahu musuhnya jahat. Oke? Benar nggak saudara ya? Ini mau menjajah kita. Ini jelas mau merampas hak milik kita. Kita lawan, kita fight sampai akhir. Mereka tahu musuh mereka jahat. Saudara, tapi perjuangan kita sekarang sulit. Kenapa? Karena musuh kita seperti orang baik. Musuh kita memberikan hal yang nikmat-nikmat kepada kita. Jadinya kita tidak tahu sekarang yang mana yang benar, yang mana salah. Begitu. Kita akhirnya ikutin saja. Oh ini kan enak. Ini kan bisa buat saya untung. Oh ini kan bisa buat saya nikmat, bahagia. Kenapa tidak? Saudaraku, perjuangan kita berat sekali. Yang karena yang kita lawan adalah pribadi yang memberikan hal-hal manis dan enak kepada kita. Saudara, saya mau beritahu bahwa iblis pada zaman sekarang ini, dia tidak menyerang manusia secara hal-hal yang supranatural kayak gitu lagi. Itu sudah kuno, saudaraku. Jadi, saudara ketika dengar kata iblis, ketika dengar kata Satan atau setan, saudara jangan lagi asosiasikan itu kepada misalnya gentayangan, roh-roh gentayangan kayak gitu. Saudara itu kuno, saudara. Saudara itu tidak efektif lagi kepada kita manusia zaman sekarang ini. Tapi yang sekarang iblis cara kerjanya adalah bisa ditampilkan di situ. Saudara, area-area yang telah dirasuki oleh iblis untuk menyerang manusia adalah dia sudah masuk di teknologi. Saudara, iblis sudah masuk di media sosial. Dia masuk di area finance. Dia masuk di area bisnis. Dia merasuki di bagian hukum. Dia masuk di ideologi, saudara. Dia menyerang juga secara politik. Dia masuk tuh dalam kehidupan sosial, di dalam pergaulan dan bahkan seks. Saudara lihat, di area ini sebenarnya adalah hal-hal yang baik, saudaraku. Ini hal-hal yang baik sebenarnya. Tapi harus saya katakan bahwa iblis sudah merasuki di sini. Karena itu tidak heran saudara kita lihat banyak media sosial yang digunakan untuk menjatuhkan orang. Bisnis-bisnis yang pada akhirnya digunakan untuk menipu orang. Seks yang baik tapi akhirnya disalahgunakan sedemikian rupa saudara. Saudara bahaya sekali saudaraku. Nah ini yang saya mau kita itu sama-sama sebagai orang Kristen. Kita harus pay attention. Kita harus benar-benar menaruh perhatian. Lebih menaruh perhatian khusus pada ini. Kita harus waspada. Karena sekali lagi kita dalam situasi perang. Kita harus siap berperang. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, Petrus mengatakan, sadarlah engkau, berjaga-jagalah, lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Setiap hari saudaraku, dalam kita bekerja, dalam kita melakukan segala sesuatu berelasi dengan orang, iblis itu berjalan keliling, mengelilingi saudara. Itu gambarannya kira-kira seperti itu saudara. Dia nggak bisa serang kita karena ada Tuhan melindungi, tapi dia mencari celah saudaraku. Pas ada kelengahan, pas lengah sedikit, entek gitu, langsung diserang. Saudara, jangan sampai kita lengah saudaraku. Nah inilah yang kita akan sama-sama belajar. Gimana gitu ya, supaya kita itu bisa tetap kuat. Gimana supaya kita itu bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Melawan iblis yang begitu powerful itu yang sudah merasuki di banyak area di dalam dunia ini, saudara. Saudara, dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 jelas sekali dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam, sama-sama saudara. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kuncinya adalah di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan seperti pujian tadi. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Artinya ketika bagaimana supaya kita bisa dapat kekuatan, kita harus ada di dalam Yesus. Kita harus ada satu persekutuan yang dekat. Tidak terlepaskan lagi dari Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen berpikir bahwa di dalam Yesus itu seminggu cuma sekali soalnya. Ya Pak, di sekarang ini. Tapi Senin sampai Sabtu itu ya di luar Yesus lah. Itu hidup saya sendiri, ya kan? Saudaraku, jikalau kita punya pemahaman seperti itu, jelas saudara bahwa kita sangat sebentar sudah dikalahkan oleh iblis. Ini kuncinya. Gimana bisa kuat? Kita harus berada di dalam Tuhan dulu. Nah sekarang saudara, setelah kita berada di dalam Tuhan, kita akan melihat ya bagaimana konkretnya
kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana konkretnya kita sebagai orang-orang Kristen, kita tuh bisa kuat. Kita akan lihat bahwa Tuhan tuh memberikan pada kita apa? Senjata-senjatanya. Tuhan memberikan pada kita perlengkapan senjatanya. Dan inilah yang akan kita bahas sebenarnya pada hari ini. Saudara, saya harap kita benar-benar memperhatikan saudara ya, senjata ini dengan baik. Mungkin bisa ditampilkan dulu gambarnya. Saudaraku, kalau tadi kita baca ya, di dalam Efesus, ya kan, ada perlengkapan senjata perang sebenarnya ini. Inilah, kenapa ini? Supaya untuk memudahkan ya orang-orang pembaca saat itu. Karena saat itu saudara, tentara yang paling kuat adalah tentara Roma. Dia adalah pemenang perang. Gitu ya. Roma kuat sekali saudara. Jadi perlengkapan senjata perangnya itu saat itu ya saudara ya, kuat sekali. Jadi kita nanti akan bahas sama-sama. Bisa ditampilkan? Ya. Itu yang tadi kalau kita baca saudara ya. Ada ketopong keselamatan, ada baju jirah keadilan, ada ikat pinggang kebenaran, ada pedang roh, kaki, ya kan, perisai iman dan sebagainya. Ini yang kita akan bahas satu-satu. Saudara, ini penting sekali. Ini sekali lagi saudara, ini penting sekali untuk kita itu benar-benar pahami, lalu kita hidupi saudara. Kita mulai satu-satu ya saudara, jadi ada 6 ya saudara, ada 6 ya. Kita bahas satu-satu, kita mulai dari ikat pinggang kebenaran. Saudaraku, ikat pinggang kebenaran itu fungsinya apa? Ikat pinggang fungsinya apa? Ikat pinggang itu untuk mengencangkan, betul ya? Untuk mengencangkan celana kita. Tapi kalau pada saat itu juga mengencangkan pakaiannya. Ikat pinggang satu kalau dilepaskan tuh bajunya, baju jirahnya itu bakal lebih longgar. Seperti itu. Jadi fungsinya adalah mengencangkan agar pakaian perangnya tidak longgar. Sekarang kita akan lihat ya. Ikat pinggang kebenaran di sini. Dalam bahasa aslinya itu sebenarnya lebih cocok terjemahannya apa? Saudara, lebih cocok sebenarnya bukan kebenaran. Gitu ya. Lebih cocok bukan kebenaran terjemahannya, tetapi ini loh. Saudaraku, terjemahannya itu adalah integritas. Saudara mungkin boleh foto atau screenshot atau boleh catat ini ya. Saudaraku, ikat pinggang kebenaran itu dalam bahasa aslinya, artinya sebenarnya adalah mempunyai integritas terhadap kebenaran. Saudara ngerti integritas? Integritas itu maksudnya adalah ketika kita di gereja, kita baik, di gereja kita ramah kepada orang, di gereja kita mengasihi orang, maka di kantor juga sama. Maka di rumah juga sama. Ketika di tempat parkir juga sama. Ketika di mall juga sama. Itu namanya integritas, saudara. Jadi kita selalu sama. Gitu ya. Nah, saudaraku, kita harus mengencangkan sabuk integritas kita. Dalam kehidupan kita. Baru kita bisa kuat. Nah, ini yang pertama. Ini yang dimaksudkan oleh ikat pinggang kebenaran. Bagaimana supaya orang-orang Kristen itu bisa kuat menghadapi serangan iblis? Orang Kristen harus punya integritas. Itu dulu yang pertama ya. Orang Kristen harus punya integritas terhadap kebenaran. Kita lanjut yang kedua. Baju jirah keadilan. Saudaraku, ini terjemahannya entah kenapa ya saudara ya. Salah. Ini perlu dikoreksi oleh LHI sebenarnya. Bukan keadilan sebenarnya mau disampaikan di situ. Gitu ya. Saudaraku, baju jirah saat itu saudara ya, itu merupakan yang terkuat loh saudara. Karena terbuat dari lempengan besi dan baja. Jadi sesuatu yang sangat penting di dalam pertempuran nyata, di dalam real combat. Karena dia langsung menyerang tubuh kita. Nah sekarang kita akan lihat yuk, kalau dalam terjemahan yang benar, apa ini dia. Baju jirah keadilan itu artinya karakter yang setia. Kalau dalam terjemahan aslinya. Karakter yang setia, loyalitas, loyalty pada firman Tuhan. Jadi ada satu kesetiaan sampai akhir. Saudara, itu yang dimaksudkan oleh keadilan di situ. Jadi sebenarnya agak jauh ya pengertian dengan keadilan di situ ya saudara. Dia lebih ke loyalitas. Saudaraku, sangat penting dalam kehidupan yang sering dicobai iblis ini. Kita tuh benar-benar taruh tekad. Kita taruh tekad dalam diri kita untuk mau loyal. Untuk mau setia kepada firman Tuhan. Karena kalau tekad itu sudah tidak ada lagi, saudara, musuh dengan cepat akan serang kita. Sekarang saya mau tanya, sekarang siapa yang di dalam diri kita masih ada tekad mau setia kepada firman Tuhan? Coba boleh angkat tangan gak? Amin. Siapa yang benar-benar masih ada tekad mau setia kepada Tuhan? Saudara, itu yang sangat dibutuhkan. Supaya kita bisa menang perang. Saudaraku, satu kali, saya tuh pernah mengendarai mobil. Gitu ya. Saya pernah mengendarai mobil di tol Tebing Tinggi dari arah
Siantar mau ke kota Medan. Dalam perjalanan itu, saudara, itu sudah malam, udah mulai gelap lah, udah gelap kondisinya. Saya nyetir. Itu saudara udah capek saya, keadaan saya udah capek. Lalu lama-lama bosen juga. Karena di mobil juga udah sepi, udah tidur begitu ya. Dan saya yang nyetir gitu. Saudara sampai di pertengahan jalan, dan juga itu tidak terlalu macet, tidak macet sama sekali, jadi sangat plong jalannya. Waktu jalan itu saudara, saya tuh dari jauh melihat ada yang bikin jalan. Itu jadi mereka ada buat sebagai seperti pagar penutup begitu ya. Itu mereka lagi buat jalan. Saya tuh kayak penasaran. Mungkin karena saya udah bosen, karena saya udah capek juga, mungkin ada ngantuk juga. Saya terlena, saudara. Mata saya terarahkan ke orang yang buat pagar yang penutup jalan itu. Jadi saya lihat di situ, itu cuma sebentar loh saudaraku. Sebentar aja. Tiba-tiba saudara dari sini itu ada jalan lagi dari arah lain, itu mobil kenceng banget putih itu, surut begitu. Saya baru langsung kaget, ini ada mobil sudah deket banget pada saya. Saudara, saya cepat-cepat ambil ke kanan, banting setir ke kanan sedikit saja, tapi saya harus hati-hati juga kalau enggak saya akan menabrak pagar yang sebelah kanan itu. Saudara, saya kaget sekali, tapi saya refleks, langsung saya tancap gas cepat lagi. Untung tidak terjadi apa-apa, saudaraku. Saudara, karena apa? Karena saya terlena. Jadi saudara jangan coba-coba saudara ya. Kalau ketika mengendara jalan tol, mata itu benar-benar lihat jalan aja. Jangan sempat lihat ke mana pun meskipun sebentar. Saudara, bahaya. Saudara, jangan terlena. Ketika kita sedikit saja terlena, saudara, bisa bahaya hidup kita. Nah, saudaraku, saya mau katakan bahwa iblis itu juga akan terus berusaha membuat kita terlena, terdistraksi kepada sesuatu yang lain. Dengan menggoda kita, supaya apa? Melepaskan ikat, supaya kita tuh akan melepaskan ikat pinggang kebenaran tadi, supaya kita bisa melepaskan baju jirah kesetiaan tadi. Dia akan terus membuat kita terlena agar kita terlepas. Caranya gimana? Contohnya, saudara. Iblis akan membuat kita terlena pada banyaknya uang yang akan kita dapatkan jika bermain kotor. Iblis juga akan membuat kita terlena pada jabatan yang tinggi dan agar lebih cepat mendapatnya dengan cara kita menyikut orang lain. Saudara, iblis akan membuat kita terlena kepada kebahagiaan, kenyamanan diri sehingga kita tidak memperdulikan orang lain lagi. Saudara, ada banyak hal yang iblis akan membuat kita itu terlena. Saudara, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita terlena, saudara, ketika akhirnya sabuk itu kita lepas, saudara, integritas itu, lalu lama-lama bajunya juga jadi longgar. Dengan gampangnya iblis akan menyerang kita. Pertahanan kita sudah tidak ada lagi di sini. Hati-hati, saudara. Saudara, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa, saudara? Ikat pinggang kebenaran itu adalah integritas. Baju jirah keadilan tadi apa? Kesetiaan, loyalitas. Lalu yang ketiga, kaki berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Saudara, di dalam pertempuran ya, tentunya kaki itu punya peranan penting. Benar nggak? Kaki ini penting banget loh. Kalau kaki saudara di dalam pertempuran itu, tentara, kakinya udah cedera, dia masih bisa perang nggak? Udah nggak bisa lagi. Mau perang gimana lagi? Udah luka kakinya, dia nggak bisa jalan lagi. Saudara, karena itu kaki itu punya peranan penting. Nah, sekali lagi saudara, saya juga mengusulkan pada LAI untuk dikoreksi ya untuk terjemahan ini, saudaraku. Saudara, kaki berkasutkan kerelaan itu salah, saudara. Yang benar itu adalah kaki berkasutkan kesiapan sudah memahami Injil. Karena saudara, dalam bahasa aslinya kata kerelaan itu saudara yang benar adalah heitomasia, yang harusnya diterjemahkan sebagai preparation atau sebuah kesiapan. King James Version dalam hal ini terjemahannya benar. Ya, terjemahannya adalah and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Gitu ya. Saudara, ini yang terjemahannya mendekati bahasa aslinya. Jadi saudara, yang benar terjemahannya itu adalah kaki berkasutkan kesiapan sudah memahami Injil. Bukan kerelaan memberitakan Injil. Jadi ayat firman Tuhan ini lagi tidak ngomong tentang memberitakan Injil. Sekali lagi saudara, ayat firman Tuhan ini lagi tidak ngomong tentang memberitakan
Injil. Tapi ayat firman Tuhan ini lagi ngomong tentang apa? Kesiapan kita memahami Injil dengan benar. Jadi kita harus benar-benar memahami Injil itu dengan benar, baru kita itu bisa kuat. Saudara, sedih sekali saudara. Banyak orang Kristen yang katanya Kristen, tapi dia tidak tahu benar-benar ajaran Kristen itu seperti apa. Banyak sekali saudaraku. Pikirnya, jadi orang Kristen tuh yang penting apa? Buat baik saja. Oke, lalu ditanya, kenapa berbuat baik? Ya, supaya bisa dapat banyak berkat. Kalau kita buat baik, Tuhan berkati kita. Kalau kita buat baik, Tuhan tidak hukum kita. Lalu ditanya, kenapa mau ikut Tuhan Yesus? Oh ya, karena Tuhan sudah memberkati hidup saya. Begitu ya. Lalu waktu sedang susah, kan lagi COVID, krisis ekonomi, krisis pangan, kita susah misalnya. Oh, tiba-tiba kita jadi pelan-pelan tinggalkan Tuhan. Iman jadi merosot. Ditanya, kenapa jadi meninggalkan Tuhan? Misalnya kita tanya seperti itu, lalu dijawab, iya karena Tuhan Yesus sudah tidak memberkati saya lagi. Saudaraku, pemahaman seperti itu saudara membuktikan bahwa orang-orang Kristen belum memahami Injil dengan benar. Mereka pikir ikut Tuhan itu untuk sukses, mereka pikir ikut Tuhan itu untuk diberkati, dan sebagainya. Saudara, itu bukan ajaran Kristen loh saudaraku, itu bukan ajaran Kristen. Saudara, inilah contoh-contoh orang tidak punya pemahaman benar tentang Injil. Mereka nggak tahu ajaran Kristen yang sebenarnya itu lagi ngomongin apa. Saudara, gimana sih supaya kita tuh bisa menjadi orang yang kuat? Maka saudara harus kuatkan kaki saudara. Saudara harus kuatkan kuda-kuda saudara ini. Dengan cara apa? Saudara memahami Injil lu dengan benar. Makanya saudara, kita tema pada tahun ini kan gospel ya. Gospel center life. Lalu kita setiap hari Kamis itu ada apa? Pendalaman Injil. Tujuannya apa? Supaya kaki saudara kuat. Gitu. Supaya kuda-kuda saudara ini kuat gitu. Saudara punya pemahaman yang benar. Supaya ketika kita menghadapi badai hidup yang berat, kita bisa tetap kuat. Karena kita memahami kebenaran Injil itu yang benar itu seperti apa gitu. Oh, ternyata ikut Tuhan itu bukan untuk diberkati begitu ya. Oh, ternyata ikut Tuhan itu kenapa? Karena memang seharusnya saya ikut Tuhan. Karena saya sudah mendapatkan keselamatan, karena saya sudah dikasihi, saya sudah dicintai oleh Tuhan, karena itu saya mau ikut Tuhan. Saudara, kan itu jawabannya kalau kita sudah memahami Injil dengan benar. Bukan kita lakukan sesuatu dulu, baru Tuhan melakukan kepada kita. Tapi justru karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu melakukan sesuatu, baru kita meresponinya. Saudaraku, itulah pemahaman Injil yang benar. Oleh karena itu saya terus mengajak kita, ini belum selesai tahun ini ya saudara, ayo ikutilah pendalaman Injil saudaraku, ikutilah. Supaya kita benar-benar bisa punya pemahaman yang benar saudara. Amin, amin saudara. Saudara, itu yang ketiga ya saudara, kaki kaki berkasutkan kesiapan sudah memahami Injil, itu yang nomor ketiga. Sekarang kita akan masuk yang keempat. Senjata yang keempat adalah perisai. Perisai iman. Saudara, perisai Romawi saat itu jenisnya seperti ini. Kira-kira ya. Skutum ya merupakan perisai yang cukup menutup sebagian besar badan manusia. Dia itu akan melindungi dirinya dari serangan panah-panah api dari musuh. Jadi saat kalau saudara sering nonton film-film perang zaman dulu, saudara pasti tahu lah ya. Itu kira-kira sama saudara. Ketika ada panah yang dilepaskan oleh musuh, maka yang di situ mereka akan pertahanannya adalah dengan perisai itu. Saudaraku, perisai ini adalah pertahanan terdepan dari tentara. Dia adalah pertahanan terdepan. Lalu maksudnya apa perisai iman? Saudaraku, perisai iman di sini berbicara tentang satu keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Keyakinan. Satu keyakinan yang kokoh, satu kepercayaan yang kokoh kepada Tuhan. Saya berharap gini, saudara sudah sering dengar khotbah. Saudara sudah sering dengar firman Tuhan ya kan. Setiap hari Minggu saudara mungkin dengar. Kemudian mungkin kalau ada baca Alkitab di rumah, saudara seringlah dengar, udah berapa tahun saudara mendengarkan khotbah firman Tuhan. Saya berharap saudara, khotbah-khotbah yang sudah kita sama-sama itu dengar, itu membuat kita itu semakin kuat.
keyakinan kita pada Tuhan. Amin. Harusnya begitu saudara, yang benar. Jangan kita makin dengar firman Tuhan, makin ragu sama Tuhan saudara. Ketika menghadapi badai hidup, langsung lemah, langsung lembek keyakinan kita. Jangan saudaraku. Saudara ya, dengan keluarga, selalu mempunyai prinsip. Gitu ya. Prinsipnya apa? Ketika menghadapi betapapun beratnya badai hidup itu. Betapa menghadapi sulitnya pergumulan, cobaan dalam hidup. Tapi kami saudara tidak pernah meninggalkan Tuhan. Saudara, itu prinsip sejak kami sama-sama percaya pada Tuhan. Kami tidak akan meninggalkan Tuhan. Hanya oleh karena masalah-masalah hidup saudara. Kami sudah melalui banyak hal saudara. Suka duka saudara. Tapi keyakinan kami tetap sama. Karena apa? Karena Tuhan juga sama mencintai kami. Karena kami percaya bahwa masalah itu tidak membuat kita hancur. Masalah itu justru apa? Membuat kita apa, saudara? Masalah itu justru mendewasakan kita. Mendewasakan kami. Saudara, dan itu yang menjadi prinsip kami. Dan saya juga berharap biarlah itu boleh menjadi prinsip Bapak, Ibu, Saudara juga. Jangan pernah sekali-sekali berpikir masalah itu membuat kita hancur. Enggak. Masalah itu justru membuat kita makin dewasa. Masalah justru membuat kita itu makin bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, punyailah keyakinan yang kokoh. Karena kalau saudara itu punya keyakinan yang kokoh, itu pertahanan terdepanmu. Itu pertahanan yang paling depan saudara. Ya, saudara jangan biarkan perisai saudara itu longgar, perisai saudara itu kendor. Atau jangan, saya nggak tahu apakah sekarang saudara masih pegang perisai itu nggak? Halo, saudara masih pegang perisai iman itu? Coba yang masih pegang perisai itu boleh coba angkat tangannya. Jujur saudara, tidak apa-apa. Gitu ya, yang di rumah juga. Jikalau saudara mungkin sudah lama tidak pegang perisai itu, berdoa lagi sama Tuhan, pegang kembali. Punyailah keyakinan itu kembali sama Tuhan, saudara. Saudara, itu perisai iman, saudara. Sekarang kita masuk ya, yang kelima. Ketopong keselamatan. Ini maksudnya adalah helm perang. Ya. Untuk apa? Melindungi kepala kita dari serangan musuh. Nah, helm keselamatan ini saudara harus kita kenakan saudara. Maksudnya apa? Supaya saudara, maksudnya adalah setiap kita yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan harus terus punya pengharapan terhadap keselamatan. Punya pengharapan atas keselamatan. Maksudnya punya pengharapan atas sorga. Di dalam Alkitab saudara ada banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang mengajarkan supaya kita memiliki pengharapan kepada sorga. Di dunia ini saya ngerti saudara, kita capek. Di dunia ini saudara, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan menjalani kehidupan dunia ini dengan capek, lelah. Melihat situasi dunia yang berubah-ubah. Melihat situasi ekonomi juga berubah-ubah. Belum lagi kalau rumah tangga, belum lagi kalau ada masalah yang lain. Membuat kita capek saudaraku. Tapi saudara, di dalam perjalanan yang capek ini, saudara mari kita mau punya pengharapan ke sorga. Mari kita mau punya pengharapan kepada keselamatan yang sudah kita terima itu. Saudara pernah gak jalan-jalan ke Bukit Sibea-bea atau Bukit Holbung? Pernah? Siapa yang pernah di sini? Jalan-jalan ke daerah sana? Bu Intan, ya, Pak John Diong, ya, Pak Ion, ya beberapa lah ya. Sebelah sini apakah ada yang pernah jalan-jalan ke Bukit Holbung, Bukit Sibea-bea pernah? Oh ada juga ya. Indah gak di situ? Indah kan ya. Tapi perjalanannya enak gak? Gak enak, saudara, gak mudah perjalanannya. Saudara, saya pernah sampai ke Sibea-bea tapi belum sampai ke Holbung. Saudara, tapi di daerah Sibea-bea situ saja, saudara, itu pemandangannya cantik sekali. Ya, saudara, saya akui, saudara di Prapat indah memang. Tetapi lebih indah harus saya akui di daerah Sibea-bea situ, saudara. Pemandangannya itu. Saya dengar contoh Ventika waktu itu udah sempat pergi ke Bukit Holbung. Katanya itu cantik sekali tempatnya. Saya udah gak sanggup lagi waktu itu mau sampai ke sana. Saudara, tapi perjalanannya itu gak gampang. Dari Brastagi terus, Simalam terus, itu terus jalannya, wah 6-7 jam perjalanan. Baru sampai di sana. Itu kalau gak macet saudara. Saudara, perjalanan yang begitu melelahkan itu, tetapi kalau kita punya pengharapan, nanti saya akan tiba di satu tempat yang begitu indah. Nanti saya akan tiba di satu tempat yang begitu luar biasa. Itu perjalanan capek kita, rasa capek kita menjadi worth it.
rasa capek kita nanti ketika kita sudah sampai di sana terbayarkan, bukan? Saudara, demikian juga dalam perjalanan kita di dunia ini, saudara, yang begitu capek dan melelahkan. Saudara, ayo kenakan ketopong keselamatan itu. Punyai pengharapan terhadap sorga. Punyai pengharapan terhadap keselamatan. Pengharapan saudara nggak akan sia-sia. Itu benar, saudara. Pengharapan saudara nggak akan sia-sia. Nanti itu rasa capek saudara di dunia ini, kelelahan, keletihan saudara di dunia ini akan terbayarkan nanti di sana. Amin, saudara. Kenakanlah ketopong keselamatan. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah pedang roh firman Tuhan. Saudara, ini yang menarik. Ini yang menarik. Karena kalau dari yang 1, 2, 3, 4, 5 tadi, itu semua adalah alat perlengkapan untuk defensif. Ya kan? Itu semua adalah defensif, saudara. Sifatnya perisai, baju zirah, ikat pinggang, ketopong. Itu semuanya sifatnya untuk membela diri, defensif. Tetapi yang ini, saudara, pedang roh, dia sifatnya ofensif, saudara. Dia dipakai untuk menyerang. Dan itu adalah apa, saudara? Sama-sama katakan firman Tuhan. Saya ingat, saya ketika melihat ini, saudara, saya langsung teringat kepada Tuhan Yesus ketika dia dicobai iblis. Ada di Matius pasal yang keempat. Di dalam Matius pasal yang keempat itu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, bukan? Bagaimana Tuhan Yesus mengalahkan cobaan iblis yang 3 kali itu? Kalau saudara baca Alkitab, saudara. Gimana cara Tuhan Yesus kalahkannya? Dengan cara apa? Firman Tuhan. Tuhan Yesus kutip firman Tuhan menggagalkan rencana iblis. Itu sebenarnya kalau gambaran Tuhan Yesus pakai pedang menusuk iblis di situ. Digagalkan. Saudara, maksudnya apa, saudara, pedang roh firman Tuhan ini? Maksudnya adalah kita tuh harus dikuasai oleh firman Tuhan. Kita harus dipenuhi pikiran, hati, dikuasai oleh firman Tuhan. Supaya kita bisa menggagalkan setiap rencana iblis. Kita tahu, setiap kita bisa melihat ada mereka misalnya ingin menyerang kita dengan godaan-godaan yang nikmat. Tipu muslihat yang tadi, ketika kita punya firman Tuhan yang menguasai diri kita, saudara, kita bisa tahu ini salah. No, I say no. Ketika kita bilang no, kita sedang lagi pakai firman Tuhan menusuk iblis. Get away, pergi. Aku tolak. Gitu. Kalau kita dikuasai oleh firman Tuhan. Kita langsung tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Oh, ini rencana iblis yang jahat. Oh, ini tipu muslihat iblis yang jahat. Kelihatannya manis nih. Tapi ini aku dikuasai firman Tuhan, aku tahu ini firman Tuhan bilang salah. Kita langsung tolak. Nah, saudaraku, ini penting sekali, saudara. Kita harus dikuasai oleh firman Tuhan. Tapi kan masalahnya begini, saudara. Problemnya adalah banyak orang Kristen itu tidak mau dikuasai oleh firman Tuhan. Belum dikuasai oleh firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka jarang baca firman Tuhan. Karena mereka jarang dengar firman Tuhan. Saya harus katakan, saudara, di zaman seperti ini, di mana tadi teknologi itu makin berkembang pesat, media sosial dan sebagainya, kita harus semakin gencar dikuasai oleh firman Tuhan. Enggak cukup loh, saudara, cuma 1 minggu sekali saudara duduk di sini dengar khotbah. Saudara pasti tidak kuat. Gimana supaya bisa kuat? Saudara harus dengar tuh firman Tuhan setiap hari. Saudara harus baca tuh firman Tuhan setiap hari. Saudara, saya sangat mengharapkan jemaat BCS setiap kita, saudara. Kita setiap hari ada waktu membacanya. Jangan kesibukan pekerjaan menghalangi kita. Akhirnya kita tidak ada waktu merenungkan firman Tuhan lagi. Serius, saudara. Ayo hidup dikuasai oleh firman Tuhan. Barulah kita itu bisa kuat. Jadi keenam tadi bisa ditayangkan lagi. Yang tadi. Yang ini, saudara. Jadi saudara, kita lihat ya, yang paling atas tadi itu adalah pengharapan keselamatan. Lalu baju zirah itu adalah karakter yang setia. Ikat pinggangnya itu adalah ngomong tentang integritas. Lalu perisai, iman, adalah keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Lalu kaki, ya, pemahaman Injil yang benar. Lalu yang terakhir, pedang roh itu hidup dikuasai oleh firman Tuhan. Saudara, ini perlengkapan senjatanya. Saudara,
Kita harus mempunyai semua perlengkapan senjata itu. Ketika kita lagi menjalani kegiatan kita, ketika kita lagi menjalani aktivitas kita, dalam pekerjaan kita, dalam relasi dengan orang-orang. Saudara, pastikan keenam hal ini menjadi bagian di dalam diri kita. Amin, saudara. Saudara, tetapi saudara, apakah sudah selesai sampai di situ? Oh, ternyata belum. Ya, ternyata belum, saudara. Karena kalau kita baca di ayat yang ke-18, saudara, Paulus ada minta satu hal lagi yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita sudah bayangkan ya saudara, tadi kita sudah memegang perlengkapan senjata itu saudara. Tetapi itu pun masih belum cukup. Harus ada satu lagi. Berdoa, saudara. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita itu berdoa memohon kuasa Tuhan. Agar kita bisa kuat di dalam pegang senjata-senjata tadi. Agar kita bisa kuat. Karena kadang-kadang mungkin kita tidak tahu cara pegang perisai yang benar itu gimana. Kadang-kadang mungkin kita ikat pinggang kita nggak tahu cara mengencangkannya bagaimana. Kita nggak tahu gimana cara pakai ketopong keselamatan dengan benar gimana. Disitulah kita membutuhkan Tuhan. Disitulah kita harus terus berdoa kepada Tuhan. Saudara, Tuhan nanti yang akan menolong kita. Dengan kita terus, Tuhan tolong aku. Aku saat ini keyakinanku padamu lagi kendor Tuhan. Aku lagi susah percaya kepadamu karena kehidupanku berat sekali. Berdoa sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan, berdoa, Tuhan tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tolong supaya aku bisa percaya. Berdoa, memohon kepada Tuhan. Saudaraku, ini adalah sebuah kabar baik sebenarnya. Kenapa? Karena dengan Paulus mengatakan di ayat yang ke-18 ini, sebenarnya Tuhan juga turut berperang sama-sama kita. Tuhan itu sebenarnya juga ikut berperang sama-sama kita. Ketika kita lagi sulit, ketika kita lagi gak tahu cara memakai yang benar gimana, kita ngomong sama Tuhan. Jadi sebenarnya dengan ngomong bagian ini, di medan perang itu bukan cuma kita sendiri, saudara. Tapi ada Tuhan di samping kita yang akan ikut berperang sama-sama kita. Saudara, itu yang terjadi. Jadi sebenarnya gambarannya adalah seperti ini, saudara. Bisa diputar, bisa dilihat. Nah, saudara lihat. Itu yang tadi ya, saudara ya. Ini perlengkapan senjata perang yang kita miliki tadi. Tetapi kita ada di dalam Tuhan. Tuhan yang membacking kita. Tuhan yang berada di belakang kita, Dia yang support kita. Oh saudaraku, kalau sudah dalam keadaan seperti ini, perang melawan iblis, kita kalah atau menang saudara? Halo? Masih kalah enggak saudara? Tidak mungkin kalah. Saudara, saya mau katakan, kita pasti menang melawan iblis. Amin. Kita pasti menang. Tapi pastikan saudara seperti ini. Saudara pastikan saudara punya karakter yang setia. Saudara pastikan saudara tetap mau punya integritas. Saudara pastikan saudara mempunyai pengharapan terhadap sorga itu. Saudara pastikan saudara punya keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Saudara pastikan saudara punya pemahaman Injil yang benar. Dan mau dikuasai oleh firman Tuhan. Dan pastikan diri saudara ada di dalam Tuhan. Terus berdoa. Memohon. Tak henti-hentinya tadi kalau Paulus katakan. Setiap hari saudara. Saudara, saya pastikan saudara, kita pasti keluar sebagai pemenang. Saya berharap di dunia ini semakin banyak orang-orang Kristen yang menang. Saya sangat berharap seperti itu. Karena fakta sebenarnya menunjukkan banyak orang-orang Kristen yang sudah kalah di dalam medan pertempuran ini. Dan saya sangat berharap biarlah ini juga bisa dimulai dari jemaat PCS Medan. Biar ini bisa dimulai dari setiap kita. Untuk kita memenangkan pertempuran ini. Amin saudara. Yang siap sekali lagi yang ingin menang dalam pertempuran ini boleh coba angkat tangannya. Mari bersatu hati kita berdoa. Ya Tuhan, sebenarnya ini adalah kabar baik, anugerah. Karena Engkau tidak membiarkan kami begitu saja berperang melawan si jahat, si penipu, pembohong besar itu. Tapi Engkau yang menyediakan perlengkapan senjata itu. Engkau sudah memberitahukan rahasiamu kepada kami Tuhan. Bagaimana kami bisa menang perang melawan iblis. Ya Tuhan, tolonglah kami.
Tolonglah jemaat BCS Medan, supaya kami benar-benar bisa menggunakan perlengkapan senjata ini dengan benar ya Tuhan. Tolong mampukan kami. Ampuni kami Tuhan. Jikalau seringkali kami termakan oleh tipu muslihat iblis. Kami pikir itu hal yang baik, itu hal yang nikmat, hal yang bisa buat kami bahagia. Tapi sebenarnya itu menyakiti hati Tuhan dan itu menjurumuskan kami ya Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa lebih cerdas. Tolong kami supaya kami bisa lebih pintar ya Tuhan. Untuk menggagalkan setiap rencana iblis. Terima kasih ya Tuhan. Mari dengan perlahan kita pujikan. Kekuatan di hidupku ku dapat hanya dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat hanya dalam Yesus. Ku dapat dalam Yesus. Ya tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ketika kami sungguh-sungguh memperlengkapi diri kami dengan senjata-senjata-Mu ini ya Tuhan, kami terus berdoa tanpa henti kepada Tuhan. Kami intinya adalah kami tetap berada di dalam Tuhan, dalam setiap kegiatan kami. Kami pasti tidak akan goyah. Situasi pertempuran dengan iblis tidak membuat kami takut. Karena ada Engkau backing kami. Engkau yang melindungi, menopang kami. Dan kami sangat yakin dan percaya kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Kuatkan iman kami. Ajar kami supaya kami boleh setia. Ajar kami supaya kami punya integritas. Ajar kami supaya kami boleh memiliki pengharapan terhadap keselamatan itu. Ajar kami supaya kami bisa dikuasai oleh firman Tuhan. Memiliki pemahaman yang benar tentang Injil. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita katakan amin.